Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Natasha Amalia Putri Iswianto dengan NIM 11122000133 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah MSDM Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammad Kendri Widianto, MSI. Nah, sesuai dengan thumbnail nih, jadi di sini saya akan membahas tentang manajemen stres. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis stres, yang ketiga ada faktor pemicu stres, dan yang terakhir ada bagaimana sih cara mengatasi manajemen stres dalam lingkungan kerja. So, tonton terus ya videonya sampai akhir karena video ini sangat bermanfaat banget untuk kalian semua. Dan gak perlu lama-lama, langsung aja cus ke paparan materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar orang mengeluh bahwa dirinya sedang stres. Keluhan yang sering dirasakan biasanya mengenai masalah keluarga, masalah percintaan, ataupun masalah keuangan. Nah, tapi kalian tahu nggak sih pengertian dari stres sendiri itu apa sih? Jadi, stres merupakan suatu ketidakstabilan antara kemampuan individu dan tuntutan, di mana tuntutan yang diterima lebih besar dari kemampuannya. Oke, setelah kita tahu nih pengertian dari stres, lalu arti manajemen stres sendiri apa sih? Nah, manajemen stres merupakan usaha untuk mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu, dan menampung akibat fisiologikal dari stres, serta keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari rasa stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam respon pikiran dan perilaku yang dilakukan. Setelah kita tahu pengertian dari stres, kita masuk ke jenis-jenis stres. Jenis stres yang pertama yaitu stres akut. Stres akut merupakan stres dengan jangka pendek dan paling lumrah terjadi, bisa datang secara tiba-tiba dengan durasi waktu yang sebentar. Yang kedua, ada yang namanya stres kronis. Stres jenis ini dapat berlangsung untuk rentan waktu yang panjang dan secara teratur. Stres kronis dapat muncul dari adanya pengalaman traumatis atau trauma masa kecil yang membayangi hingga masa dewasa. Nah, yang ketiga ada yang namanya eustress. Ternyata tidak semua stres itu berkonotasi negatif loh. Ada jenis stres yang bersifat positif, yaitu bernama eustress. Eustress adalah stres yang bermanfaat, baik secara psikologis, fisik, misalnya olahraga, atau biokimia seperti hormesis. Eustress sendiri memiliki arti yaitu bentuk stres yang positif yang memiliki efek menguntungkan pada kesehatan, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan emosional. Dan yang terakhir ada yang namanya stres akut episodik. Sesuai dengan namanya, stres akut episodik adalah stres yang dapat terjadi secara terus-menerus hingga menciptakan kehidupan yang terus-menerus tertekan. Nah, setelah kita tahu nih pengertian dari manajemen stres dan juga jenis-jenis stres, pasti kita akan bertanya, lalu apa sih faktor pemicu stres ini? Terdapat 3 faktor pemicu stres. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi faktor-faktor genetika, pengalaman hidup, ritme biologis, tidur, makanan, postur tubuh, kelelahan, penyakit, dan abnormalitas adaptasi. Lalu yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang diduga menjadi pemicu stres diantaranya meliputi persepsi, perasaan, dan emosi, situasi yang meliputi ancaman, frustasi, dan konflik. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik seperti cuaca, sangat panas atau sangat dingin, peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, terus ada suasana gedung tempat bekerja yang tidak nyaman, dan perlengkapan kerja yang tidak memadai. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan biotik, yaitu bakteri dan virus-virus yang menyebabkan timbulnya penyakit atau kerusakan pada tubuh. Dan faktor terakhir yaitu lingkungan sosial seperti suasana tempat kerja, yang contohnya jenis pekerjaan yang monoton, tuntutan kerja yang berat, dan pimpinan yang bersikap sewenang-wenang. Oke, memasuki pembahasan terakhir, jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi manajemen stres dalam lingkungan kerja. Cara yang pertama yaitu melalui pendekatan individual. Strategi individual ini telah terbukti efektif meliputi penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Yang kedua melalui pendekatan organisasional yang meliputi yang pertama, seleksi personel dan penempatan kerja yang lebih baik.
Yang kedua, melakukan pelatihan dapat meningkatkan keyakinan diri seorang individu dan dengan demikian memperkecil kendala pekerjaan. Yang ketiga, ada penetapan tujuan yang realistis. Dan yang keempat, ada pendesainan ulang pekerjaan. Selanjutnya ada perbaikan komunikasi organisasi. Yang keenam, ada penyelenggara program-program kesejahteraan perusahaan. Dan yang terakhir, ada penawaran cuti panjang. Jadi gimana nih, kalian sudah pada ngerti kan tentang manajemen stres? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video ya. Bye. Langsung senangnya. Ya. Tiwa dalam seperti dalam alam.